Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial sebelumnya itu kita buat pengolahan data di bagian diagnosa ya, di bagian sini. Oke, di bagian sini ya, kita sudah buat daftar penyakitnya. Terus sini kita kembali dulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat di bagian resep di dalam sini, tapi di sini kita buatnya itu sama seperti diagnosa di bagian sini. Oke, bagian sini ya. Jadi kita langsung saja di scriptnya kita buka di user interface di bagian resep. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan satu garis di sini. Terus ini kita copy saja untuk yang sama seperti di diagnosa di user interface, dimana kita kopikan kolom yang ini ya. Yang ini ya, kita copy dari sini sampai di sini ya, Ctrl C. Wait, kita lihat dulu. Oke. Kita masuk di resep, terus kita pastikan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil juga yang bagian atasnya, yang cari data di tabel lain. Kita copy, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian atas ini. Ctrl V. Sini kita Ctrl S. Sini kita coba refresh, terus kita masuk di bagian resep. Oke, di sini masih error ya. Di sini dia belum mengirim variable key-nya. Jadi kita lihat dulu. Di sini ya. Ini kan di bagian sini untuk bagian data pasien ya. Sebelumnya kita lihat dulu di bagian resep. Resep sini untuk ID karyawannya ini itu kita buatnya itu salah di struktur untuk ID karyawannya itu kita buat jadi 0. Oke, tak ternilai ya. Terus simpan. Nah, selanjutnya di sini kita mau tampilkannya itu ada ID obat, sabar ya, di bagian sini. Di bagian mana ya? Di sini ada rekam medisnya tuh sudah ada di sini. Seharusnya ini ID obat. Terus ini juga sama ID obat. Terus di sini select bintang from obat. Terus ini kita mau tampilkan itu nama obat. Selanjutnya ada wait resep, sabar ya. Sabar, di sini tadi ada kesalahan ya. Sabar. Seharusnya kan nama obat, terus kita mau menampilkan wujud juga ya. Kita copy ini saja, Ctrl C. Terus Ctrl V, di sini wujud.
Oke, di sini kita sudah tambahkan wujud. Sebelumnya di sini kita mau menampilkan obat-obat yang ada saja. Jadi ketersediaan yaitu yang satu. Jadi yang ada itu cuma satu, yang menampilkan ketersediaannya itu satu ya. Jadi di sini kita tambahkan di sini where ketersediaan like satu di sini, dimana order by nama obat. Oke, kita Ctrl S dulu, sabar ya. Oke, selanjutnya di sini kita kembali ke bagian pemeriksaan lanjutan. Di bagian sini dia harus mengirim juga sama seperti yang di diagnosa. Jadi di sini kita copy yang bagian sini yang dia mengirim ID rekam medisnya, terus tanda tanya, Ctrl V. Oke. Nah, selanjutnya kita coba Ctrl S. Lalu di sini kita coba testing. Di sini kita masuk, kita refresh dulu ya. Terus kita masuk ke resep. Oke. Nah, di sini dia sudah tampilkan ya untuk nama data pasiennya. Terus ini kita coba kembali. Oke. Nah, di sini kita coba masuk. Oke. Sabar ya. Oke, tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi kita perlu coba diagnosa, coba ya. Tadi. Oke. Terus kita kembali dulu. Kita ke bagian resep. Oke, seharusnya di sini dia bukan daftar penyakit ya, tapi di sini dia daftar obat. Jadi di bagian resep, terus kita lihat dulu di sini dia insert di bagian kontrol ini, dia insert resep. Insert resep. Nah, selanjutnya ini seharusnya daftar obat. Terus di bagian view itu seharusnya di sini resep ya. Resep. Oke, kita Ctrl S dulu. Selanjutnya kita ke bagian kontrol, terus di bagian insert resep. Di sini kita copy saja scriptnya dari insert diagnosa, Ctrl C. Terus kita ke insert resep, terus Ctrl V. Lalu di sini benar, terus ID rekam medis, terus di sini ID obat. Sabar ya. Nah, selanjutnya di sini dia simpannya itu di bagian insert into di resep ya. Di bagian sabar. Kita lihat dulu di bagian resep. Dia simpannya itu di bagian resep sini. Jadi di sini insert into valuation itu kita tidak pakai, tapi di sini kita tambahkan di mana dia pakai ID resep, terus kita koma, ada ID rekam medis, terus ada apa lagi? Ada ID obat, dosis, ID obat, terus ada dosis, terus harga satuan, jumlah, harga satuan dengan jumlah. Selanjutnya kita tutup kurung. Selanjutnya di sini tetap yang itu, yang ID resep, terus ada ID rekam medis, ID obat. Terus kita copy saja, Ctrl C.
Oke, di sini 1, 2, sabar. Di sini Ctrl V, 3, 4. ID obat sudah, ID reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Terus Ctrl V, ini 4, terus ini 5, terus ini 6. Oke, sabar ya. Oh ya, sabar, seharusnya 6 tidak lagi ya, karena 6 kan dia yang kosong ini ya. Jadi kita hapus. Nah, selanjutnya kita buatkan sabar, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita buatkan nanti, kita carikan script cari data di tabel. Mana ya? Nah, di dokumen script cari data di tabel. Oke, sini kita copy script yang ini, Ctrl C. Nah, lalu sabar ya. Nah, selanjutnya kita paste di bagian sini ya. Kita enter dulu, Ctrl V, terus kita hapus yang bagian ini. Terus ini select bintang from, di sini from obat, terus like itu ID obat, terus where ID obat, terus ini variabel 2, terus di sini sabar, di sini kan dia pakai variabel data, jadi di sini sabar, kita hapus ini dulu, kita enter. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu input ini. Oh ya, ini cuma 3 ya. Di sini kita hapus, sabar. Di sini variabel D. Oke, variabel D. Terus ini variabel D juga. Terus ini juga sama, variabel D. Oke, di sini 3, 4, dengan 5. Nah, yang pertama ini ada dosis, terus ada harga satuan, terus ada jumlah. Oke. Nah, selanjutnya kita copy, Ctrl C, terus kita ganti di bagian sini, Ctrl V. Oke. Sabar ya. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Selanjutnya di sini dia diagnosa ya. Resep ya. Resep, terus dia mengirim ID rekam medisnya. Jadi di sini kita coba refresh. Oke, di sini ya. Seperti ini, saat nanti dia pilih obatnya, terus go, nanti dia akan kembali ke tampilan resep, yang dimana dia mengirim variabel parameter key-nya itu sama dengan 17. Nah, coba kembali. Oke, resep. Oke. Nah, selanjutnya di sini di bagian kita masuk di bagian display datanya. Tuh, di sini kita copy script yang dari diagnosa. Terus kita ke bagian resep. Di sini kita paste di sini. Di sini kita buat yang query-nya dulu ya. Di bagian
Sini scale. Nah, selanjutnya di sini teman-teman cari dulu. Di sini select, kita itu resep, titik ID resep, terus resep, di resep ada ID rekam medis, terus resep, ID obat, terus di tabel obat itu ada nama obat, terus obat. Di obat lagi kita itu ada barcode, terus obat titik wujud, terus resep, ada dosis, terus resep, harga satuan, terus dengan resep itu jumlah, terus resep di sini kita buatkan kali harga satuan, titik harga satuan dikali dengan resep titik jumlah. Nanti kita buatkan itu dimana itu adalah totalnya, total, dimana from resep titik ID obat harus sama dengan di tabel obat titik ID obat. Terus di sini N itu resep titik ID rekam medis sama dengan, di sini kita lihat dulu, sini kayaknya itu ID rekam medisnya 17. Kita coba testing 17. Oke, sini kita copy dulu, Ctrl C, terus ini kita coba kirim. Sabar, di sini ada kesalahan ya. Wait. Oke, ada salah di sini ya. From-nya itu dia dari tabel resep, terus koma dengan tabel obat, terus where-nya itu yang resep titik ID obat harus sama dengan. Oke, kita Ctrl C, coba kita ulang ya. Nah, di sini baru benar ya, dia tampilkannya itu ada ID resep, ID rekam medis, ID obat, nama obat, barcode, terus wujud, dosis, harga satuan, jumlah dengan total. Nah, di sini kita ganti di bagian sini, Ctrl V, terus kita hapuskan ini. Oke. Coba kita ID rekam medis, kita Ctrl S. Nah, selanjutnya di sini yang ditampilkannya itu ID obat, terus di sini delete, bukan diagnosa ya, tapi delete resep mana ya, delete resep. Oke. Nah, selanjutnya di sini benar, dia parameter key-nya itu dia mengirim ID rekam medis, terus R-nya di sini kita ganti dengan ID sabar, di sini ID resep ya. Sabar. ID resep. Nah, sekarang kita coba Ctrl S, kita coba simpan, terus ini kita coba testing ya. Kita refresh, coba kita pilih. Di sini dia sudah tampilkan nama obat dengan wujudnya.
Jadi sini antro padat, cair, padat, pada cair, cair. Oke. Coba kita pilih promo. Oke, di sini ID obatnya itu 4. Oke, di sini berhasil ya. Oke, di sini dia berhasil ya tersimpan. Di sini kita maunya itu kita simpannya itu nama saja ya. Di sini ID obatnya itu tidak perlu. Masa dia simpan ID obat nanti pasiennya bingung ya. Bukan pasien sih, maksudnya gimana ya? Maksudnya kurang bagus ya, kita tampilkan angka saja. Jadi di sini kita ganti dengan nama obat. Nama obat. Terus ini kita sini terus di kita buatkan di bagian sini, terus titik, spasi, oke, tanda plus, spasi, terus titik. Oke, nah selanjutnya kita copy dari sini sampai sini, Ctrl C, lalu kita spasi, Ctrl V. Di sini nama obat, terus wujud, terus ini harga satuan, harga satuan, terus total, terus ini total, terus ini dosis. Oke, terakhir sampai dosis saja ya. Sini kita hapus. Oke, nah, selanjutnya kita Ctrl S. Selanjutnya di sini kita coba refresh. Oke, tampilannya tuh seperti ini ya, sabar. Kita lihat dulu di bagian resep. Di sini dosisnya kosong ya, sabar. Wait. Di sini ini dosis ya, seharusnya dosis ini diisi oleh dokter ya. Jadi di bagian sini sabar, kita di sini Ctrl C, Ctrl V. Oke, di sini kita tambahkan jumlah ya, Ctrl S. Coba kita lihat dulu. Oke, dosis dengan jumlah ini seharusnya itu dia di bagian insert resep diisi oleh Ctrl C, Ctrl X, diisi oleh dokter ya. Jadi Ctrl V, terus ini juga Ctrl C, Ctrl X. Jadi dia harus di sini. Ctrl V. Nah, kita ganti sama seperti ini, input Ctrl V, di sini dosis, terus ini jumlah, Ctrl V, ini jumlah. Nah, selanjutnya kita Ctrl S dulu. Di bagian resep di user interface, di sini kita tambahkan satu form di bagian bawah sini ya, untuk bisa input untuk dosis dengan jumlahnya. Sebentar, kita lihat dulu, kita ambil script. Wait.
Nah, di sini kita ambil yang input form. Terus kita ambil yang pertama ini, Ctrl C, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini, Ctrl V, enter lagi, Ctrl V. Terus yang ini kita tulisnya itu dosis, tipenya itu teks, namanya itu dosis. Terus yang kedua ada jumlah, tipenya itu number. Terus ini jumlah. Oke, nah selanjutnya kita coba Ctrl S, kita coba refresh. Oke, di sini seharusnya dia di bawah, sabar, kita copy ini dulu, Ctrl C, Ctrl X. Dia di bawah form ya, dia di bawah form sini. Bukan di bawah tapi di sebelum form. Terus kita simpan sini. Nah, selanjutnya kita enter dulu, kita tambahkan BR. Terus kita ambil yang button pilih ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian bawah sini, Ctrl V. Nah, kita coba Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Baik. Di sini kita belum hapus yang ini. Kita hapus yang ini dulu. Oke, selanjutnya kita ambil yang bagian sini, Ctrl C. Kita taruhnya itu di sini, Ctrl V. Terus ini kita ganti dengan obat. Terus di bawah seleksi ini kita tutup div. Oke, kita coba Ctrl S, kita coba refresh. Sorry ya. Ini dia turunnya tuh ke bawah ya, jadi di bagian sini div-nya itu di sini kita tidak perlu pakai. Terus yang ini juga tidak. Oke, kita coba Ctrl S. Lalu di sini kita coba refresh di sini. Oke, di sini jadi ya. Nah, selanjutnya coba ke sini. Selanjutnya di sini kita ke bagian view di resep. Terus ini ada nama obat, wujud, harga satuan. Harga satuan itu dikali dengan jumlah itu sama dengan total. Terus ada dosis. Oke, sabar ya. Terus di sini di harga satuan ini kita pakai rupiah. Sini tutup. Nah, selanjutnya total juga begitu, rupiah, tutup. Oke, kita Ctrl S. Nah, terus di bagian sini kita tambahkan tulisan dosis, terus Ctrl S. Nah, selanjutnya di sini kita coba refresh. Kita coba masukkan misalnya promak, terus dosisnya misalnya 2 kali 1 misalnya. Terus jumlahnya misalnya 3. Terus kita pilih. Oke, di sini 3000 dikali 3 sama dengan 9000 ya. Oke, di sini benar.
Oke, sudah selesai. Untuk kita buat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan untuk delete-nya, fungsi delete-nya. Di sini kita ambil delete-nya itu dari diagnosa. Kita Ctrl A, Ctrl C, lalu kita letakkan di delete recept. Ctrl V. Terus di sini ID rekam medisnya itu tetap. Terus di sini ID detail penyakit kita ganti dengan ID resep. Terus di sini delete from resep. Terus where-nya ini di sini kita ganti where ID resep. Terus ini juga ID resep. Di sini ID rekam medis, di sini dia kembali ke resep. Oke. Kita lihat dulu. Resep, ID resep, label ID resep. Oke. Nah, selanjutnya kita Ctrl S. Di sini kita coba refresh. Kita coba hapus. Sorry. Di sini dia tidak hapus ya. Wait. Maaf ya, di sini dia seharusnya ID resep ya. Ctrl S. Ini kayaknya sudah jadi ya. Oh, sorry. Kita coba refresh. Terus kita pilih ini. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita nanti akan buatkan satu garis supaya grand totalnya. Di sini kita coba tambahkan lagi, misalnya mata, terus berapa sehari, misalnya yaitu 1. Terus kita pilih. Oke, 10.000 ya. Selanjutnya di sini kita di bagian resep, di bagian view. Salah. Wait. Di bagian sini kita tambahkan di sini. Oh, sorry. Di bagian sini kita tambahkan variabel GT grand total ya. Itu sama dengan 0. Terus kita di bagian bawah sini kita tambahkan HR 1 garis. Terus kita buat grand total. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sini, sabar ya. Di sini kita ambil yang variabel total. Terus Ctrl C. Lalu kita letakkan di bagian sini saja ya. Di sini itu variabel GT sama dengan variabel GT itu ditambah dengan Ctrl V. Oke, seperti ini ya. Variabel GT sama dengan variabel GT tambah variabel 2. Terus ini kita panggil di bagian sini, katanya PHP. Terus sini echo, itu kita buat rupiah. Selanjutnya buka kurung, di sini variabel GT. Selanjutnya di sini titik koma, terus tutup dengan ini. Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Oke, di sini ya tampilannya tuh totalnya itu sama dengan 19.000 rupiah. Nah, baru di sini kita spasi lagi dulu, Ctrl S. Oke. Nah, selanjutnya kita buatkan untuk terbilangnya. Jadi di bagian bawah sini terbilang sama dengan di sini tanda tanya PHP echo, terus terbilang buka kurung variabel GT, terus di koma, tutup. Kita Ctrl S. Selanjutnya kita masuk di bagian aset.
aset yang umum. Di sini ya. Nah, di sini kita masuk di bagian atribut global, terus di bagian bawah sini kita enter dulu. Nah, di sini saya sudah cari, kita buat untuk fungsi terbilang di PHP. Di sini kita ambil yang fungsi yang ini, kita copy sampai bawah. Salah. Oke, kita copy. Oke, terus sampai sini, Ctrl C. Terus kita letakkan di bagian sini, Ctrl V. Oke, terus kita Ctrl S. Sabar. Nah, sudah. Selanjutnya kita kembali ke resep di view. Di sini kita tambahkan words words, terus kita buka kurung, terus tutup kurung di sini. Selanjutnya di sini kita tambahkan rupiah. Oke, di sini kita coba Ctrl S. Selanjutnya di sini kita kembali ke sini, kita coba refresh. Sorry. Kita tambahkan BR dulu ya di sini. BR, Ctrl S. Kita coba reverse. Oke, sabar ya, kita pakai huruf besar saja. Ctrl S. Terus coba kita refresh. Oke, di sini 19.000 rupiah terbilangnya. Grand totalnya itu 19.000 rupiah, dimana dibaca terbilangnya itu 19.000 rupiah. Oke, yang tadi di atribut globalnya itu di sini ya ada sekitar ini pembilang penyebut. Kita copy, dimana saya carinya itu di sini, dimana saya carinya itu terbilang HTML, dimana kita masuk di cara mudah membuat terbilang dengan HTML. Oke, nanti masuk saja di bagian sini, bisa kopikan scriptnya saja di bagian bawah sini, dimana kita copy dari function penyebut sampai di terbilang yang sampai di return hasilnya sampai sini saja. Oke, di sini kita sudah buat selesai di bagian pengolahan data di resep, pengolahan data resep dokter. Jadi sampai di sini saja pembahasannya, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.